Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran puasa ya. Untuk mengawali perjalanan pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu dengan melihat kehadiran di kolom peserta Zoom hari ini. Sudah ada 17 partisipan. Kita lihat dulu nama-namanya. Alhamdulillah hari ini sudah hadir semua. Semoga kita tidak berkendala untuk hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang bisa menyebutkan apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Materi apa nih? Materi apa pertemuan sebelumnya? Oke, kalau Izin menjawab Bu. iya, silakan Agung. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang enzim dan metabolisme sel Bu. Betul sekali, Agung. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai enzim dan metabolisme sel, maka hari ini kita akan mempelajari mengenai bioteknologi. Nah, bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Contohnya ada bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Contoh dari makhluk hidupnya. Namun, produknya juga bisa dari makhluk hidup. Jadi bisa menghasilkan enzim, bisa menghasilkan alkohol, dan bisa menghasilkan antibiotik serta asam organik. Nah, dalam proses produksi sendiri, bioteknologi ini untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari bioteknologi? Jadi kan setelah kita udah mempelajari mengenai pengertian dari bioteknologi, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari bioteknologi yang ada? Izin menjawab Ibu. Silakan Ica. Mungkin seperti yogurt, keju, tempe, begitu Ibu. Betul sekali Ica, jawabannya itu merupakan salah satu contoh dari produk dari bioteknologi. Betul sekali Ica. Nah, nanti akan ada lebih banyak lagi contoh-contoh selanjutnya. Kita langsung next aja dulu. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai tujuan pembelajaran dulu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama ada mampu menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi, lalu mampu membedakan bioteknologi tradisional dan modern, lalu mampu menganalisis penerapan bioteknologi di berbagai bidang, serta mampu menjelaskan manfaat dan dampak bioteknologi bagi manusia. Selanjutnya berikut merupakan ada peta konsep dari materi kita hari ini. Jadi bioteknologi ini kita akan dibagi menjadi 5 cabang. Pertama ada pengertian dari bioteknologi, lalu ada ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi, yaitu contohnya ada mikrobiologi, biologi sel, genetika, biokimia, serta cabang yang ketiga ini ada perkembangan dan aplikasi bioteknologi tradisional dan modern. Jadi ada aplikasi dari bioteknologi tradisional, lalu ada juga aplikasi dari bioteknologi modern. Nah, contoh dari aplikasi bioteknologi tradisional ini ada pembuatan tempe dan juga hidroponik. Selain itu, kalau aplikasi bioteknologi modern, contohnya ada cloning dan produksi insulin. Lalu pada cabang keempat yang akan kita pelajari hari ini, itu ada penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Yaitu ada 4 yang kita akan bahas, yaitu ada dalam bidang pangan, lalu sebagai pembasmi hama tanaman, mengatasi pencemaran, serta pemisah logam dan bijinya. Nah, yang terakhir nih, ada bioteknologi dengan kultur jaringan dan rekayasa genetika. Rekayasa genetika sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada teknologi plasmid, ada teknologi hibridoma, dan transplantasi nukleus. Nah, sebelum itu kita akan menonton video terlebih dahulu ya.
Nah, setelah melihat video sebelumnya, ada yang bisa berpendapat mengenai video tersebut? Apa isi video itu? Atau membahas mengenai apa? Izin berpendapat, Bu. Silahkan, Inaya. Ya, menurut saya berdasarkan video yang sudah ditonton sebelumnya itu, jadi bioteknologi itu bermanfaat untuk membuat produk-produk unggul, Bu, dan juga membantu daerah berdasarkan geografis. Jika daerah tersebut kekurangan sesuatu, dapat mendapatkan produk yang diinginkan dengan bantuan yang namanya bioteknologi, Bu. Ya, betul sekali, Inaya. Apa yang udah Inaya sampaikan. Jadi video ini bisa mengambil contoh gitu ya. Misalnya kalau di geografis negara berbeda-beda itu kan pasti menghasilkan organisme-organisme makhluk hidup yang berbeda juga. Misalnya kalau di Australia sapinya terkenal dengan keunggulan susunya gitu. Jadi susunya dibandingkan negara-negara lainnya, negara Australia memiliki hasil sapi perah yang sangat bagus. Maka dari itu, dengan adanya bioteknologi itu mempermudah adanya pertukaran informasi, pertukaran DNA dari sapi juga. Jadi tidak perlu banyak tidak perlu banyak import dari negara Australia gitu ya. Jadi cukup mengambil dari DNA dari susu perah Australia yang unggul, lalu bisa dikloningkan dengan dengan sapi yang ada di Indonesia gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, boleh kita lanjut. Nah, ada yang tahu nggak sih bioteknologi itu berasal dari kata apa? Kan pasti kalau bioteknologi ini berasal dari bahasa Latin nih. Nah, ada yang tahu nggak berasal dari kata apa? Biologi dan teknologi, gabungan kata. Iya, bisa juga. Tapi kalau untuk dari perkata-katanya, terima kasih Afarha udah memberikan jawabannya. Jadi bioteknologi itu ada berasal dari 3 kata gitu Afarha. Jadi bio itu artinya hidup, lalu teknos itu artinya teknologi, dan logos itu ilmu gitu. Jadi artinya ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip dari biologi gitu. Nah, kita lanjut ke pengertian bioteknologi secara menyeluruh. Jadi, bioteknologi itu ilmu yang mempelajari pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, bioteknologi ini juga terdapat prinsip dasar dari bioteknologi, yaitu ada penggunaan agen bioteknologi yang dimaksudkan itu ada pemanfaatan makhluk hidup. Contohnya seperti yang dari awal tadi Ibu jelaskan, yaitu ada pemanfaatan itu makhluk hidup, contohnya bakteri, fungi, virus, dan lain-lain gitu. Nah, kalau menggunakan metode tertentu, contohnya itu misalnya tadi udah disebutkan roti, tempe itu kan berasal dari metodenya fermentasi gitu. Nah, itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk bioteknologi. Selain fermentasi ada cloning, rekayasa genetika, dan lain sebagainya. Lalu prinsip ketiga ada dihasilkannya suatu produk turunan. Jadi bioteknologi ini menghasilkan produk turunan gitu. Misalkan kedelai itu menghasilkan produk turunannya tempe. Jadi suatu produk turunan itu jadi berbeda gitu produknya. Dari kedelai berubah menjadi tempe, misalnya seperti itu. Yang lalu melibatkan banyak disiplin ilmu. Pastinya melibatkan banyak disiplin ilmu ya, karena seperti yang kita tahu bioteknologi itu sangat rumit, apalagi kalau bioteknologi modern. Nah, ini merupakan ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi, yaitu ada mikrobiologi. Mikrobiologi ini merupakan kajiannya nih untuk mikro-mikro gitu. Jadi harus menggunakan mikroskop. Jadi jasa terenik gitu. Jadi tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Namun perlu bantuan menggunakan mikroskop dan alat-alat
sebagainya. Lalu ada ilmu biologi sel atau dikenalnya kalau ilmu yang mempelajari biologi sel itu sitologi. Sitologi itu cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang sel dengan memanfaatkan penggunaan lensa optik dan mikroskop. Lalu ada ilmu biokimia, yang mana itu ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Karena pasti biokimia ini dalam makhluk hidup pasti harus dipelajari biokimia karena bioteknologi ini sangat berkaitan dengan makhluk hidup. Lalu genetika, cabang biologi yang mempelajari pewarasan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Contohnya misalnya seperti cloning, rekayasa genetika, itu pasti menggunakan ilmu genetika, gitu teman-teman. Itu anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis bioteknologi. Nah, menurut perkembangannya, bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kalau bioteknologi konvensional, contohnya di situ ada gambar keju, lalu bioteknologi modern, di situ ada jagung, tapi sudah direkayasa genetika sehingga bijinya itu ada yang berubah warnanya. Nah, untuk ini ada yang ingin menganalisis perbedaan antara kedua jenis bioteknologi ini? Seperti perbedaan jelasnya aja gitu. Oh, saya mau Bu. Ya. Bioteknologi konvensional ini membutuhkan biaya dan teknologi yang lebih murah, sedangkan pada bioteknologi modern ini menggunakan biaya dan teknologi yang tentunya lebih mahal, Bu, jika dibandingkan dengan bioteknologi konvensional. Iya, betul sekali Ardian. Seperti yang sudah Ardian katakan, selain yang sudah Ardian katakan, ini terdapat perbedaan lagi. Jadi ada teknik dan peralatan yang digunakan sederhana atau konvensional. Lalu manipulasi yang digunakan hanya pada media tumbuh substrat dan kondisi lingkungan. Lalu kalau di bioteknologi modern, itu sangat erat dengan rekayasa genetika, jadi lebih rumit gitu ya. Nah, manipulasi yang dilakukan itu tidak hanya kondisi lingkungan dan media, namun bisa juga dengan tumbuh serta pada kesusunan gen dalam kromosom makhluk hidup. Jadi kalau bioteknologi modern itu tidak hanya kondisi lingkungan dan media. Jadi kan kalau konvensional itu biasanya hanya kondisi lingkungan dan media gitu. Tapi kalau yang modern itu lebih mendetail. Jadi sampai gen atau kromosomnya gitu yang berubah. Sehingga seperti yang Ardian sudah katakan akan lebih mahal biayanya untuk modern dan alat-alatnya lebih rumit gitu. Selain itu nanti akan kita mengetahui lagi perbedaan dari bioteknologi konvensional dan modern, perbedaannya dilihat dari kelebihan dan kelemahannya. Nah, untuk bioteknologi konvensional ini kelebihannya ada produksinya murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, lalu pengaruh jangka panjangnya nih sudah diketahui gitu. Sedangkan kalau kelemahannya, perbaikan genetik tidak terarah, lalu memerlukan waktu relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasilnya tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, serta reproduksi dalam skala kecil saja, lalu proses relatifnya belum steril, dan kualitas hasilnya belum terjamin. Ini kalau yang konvensional. Kita ambil contoh kalau konvensional ini misalnya tempe gitu ya. Jadi biaya produksinya murah karena yang diperlukan hanya kedelai, lalu ragi, lalu plastik atau daun pisangnya saja. Namun dia pengaruh jangka panjangnya sudah diketahui pasti akan menjadi bentuknya seperti tempe. Lalu kelemahannya ini kalau perbaikan genetiknya itu tidak terarah. Jadi misalkan sudah diberikan ragi, namun jika terdapat bakteri lain yang mempengaruhi si kedelai ini yang akan dijadikan tempe, ini bisa berubah, bukan misal tempenya bisa tidak jadi, lalu misal tempenya terdapat perubahan warna karena ada bakteri lain atau jamur yang menyerang kedelai tersebut, seperti itu. Nah, kita lanjut. Bioteknologi konvensional ini dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Jadi ada bidang pertanian, yang mana di bidang pertanian bioteknologi konvensional ini memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Antara lain, jadi ada beberapa metodenya, yaitu ada metode atau proses kultur jaringan yang berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Itu kalau yang kultur jaringan. Lalu ada pembastaran atau persilangan
yang merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas. Lalu ada juga hidroponik, yaitu teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Contohnya seperti hidroponik yang lagi ngetren gitu sekarang, itu menggunakan air gitu media tanamnya, atau bisa juga menggunakan bekasan genteng dan lain sebagainya, atau batu-batu kerikil seperti itu bisa juga, jadi menggantikan tanah gitu sebagai media tanamnya. Itu merupakan salah satu dari bioteknologi konvensional. Nah, kalau di makanan sendiri seperti yang sudah dijelaskan di awal, yang sudah disebutkan juga tadi dari beberapa orang yang sudah menyebutkan, yaitu ada yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan lain-lain. Itu banyak banget. Nah, kalau bidang makanan ini kebanyakan prosesnya ini dibantu oleh mikroorganisme menggunakan fermentasi gitu prosesnya. Nah, berikut merupakan contoh-contoh dari produk serta bahan dan jenis mikroorganisme yang digunakan. Misal kalau kecap itu bahannya kedelai. Jenis mikroorganismenya ada Aspergillus swentii. Lalu kalau tempe itu bahannya kedelai, jenis mikroorganismenya Rhizopus oligosporus. Lalu ada tape, bahan atau media tumbuhnya ketela atau singkong. Nah, jenis mikroorganisme ada Saccharomyces cerevisiae. Lalu kalau nata de coco dibuatnya dari sari kelapa, jenis mikroorganismenya ada Acetobacter pseudomonas. Lalu yogurt itu bahannya susu, mikroorganismenya Lactobacillus lactis. Lalu ada juga produknya mentega, keju, kecap, tempe. Nah, misalnya kecap atau tempe itu tidak hanya jadi produk satu, misalnya kecap atau tempe tidak hanya menggunakan satu mikroorganisme yang ini aja gitu. Jadi misalnya kalau kecap nih bisa menggunakan Aspergillus swentii atau Aspergillus oryzae. Dan ini juga berlaku dengan produk-produk lainnya, misalnya tempe juga, oncom juga. Jadi tidak hanya satu mikroorganisme yang bisa membuat atau membantu proses fermentasi menjadikan suatu produk. Jadi bisa menggunakan mikroorganisme lain gitu. Namun biasanya sih sejenis mikroorganismenya gitu. Nah, kita langsung next, nanti bisa dibaca lagi untuk lebih jelas lagi mikroorganisme apa aja yang membantu proses fermentasi untuk menghasilkan produk-produk makanan. Nah, selanjutnya di bidang industri terdapat teknik bioremediasi, yaitu proses pengolahan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya menjadi limbah yang kurang berbahaya. Jadi dia melibatkan mikroba namanya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Nah, ini bagaimana prosesnya? Jadi prosesnya mikroorganisme tadi, yaitu Xanthomonas dan Pseudomonas ini melepaskan langsung bakteri ke limbah pabrik yang tercemar. Jadi mikrobanya ini langsung ditaruh aja di limbah pabrik yang tercemar gitu. Nanti mereka akan mengurangi gitu ya, atau merubah dari limbah yang tadinya mengandung zat-zat sangat berbahaya menjadi kurang berbahaya. Masih berbahaya namun kadarnya berkurang gitu. Lalu selanjutnya di bidang pengobatan, pengobatan ini ada antibiotik penisilin. Nah, antibiotik penisilin ini digunakan untuk pengobatan yang diisolasi dari bakteri dan jamur beserta vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan dan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Antibiotik jadi dibuatnya menggunakan bioteknologi konvensional. Lalu ada bidang peternakan, yaitu domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami. Dan contoh lainnya ada sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Ini contoh-contoh dari bidang peternakan bioteknologi konvensionalnya, itu ada domba ankon dan sapi Jersey. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bioteknologi modern, yaitu kelebihan dan kelemahannya. Lalu jadi kelebihannya ini ada hasilnya dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah, dan menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Ini lebih bertentangan dengan kelebihan dan kelemahan bioteknologi konvensional. Jadi yang di bioteknologi konvensional tidak ada, biasanya di bioteknologi modern ada, dan sebaliknya.
Lalu ada juga kelemahan dari bioteknologi modern, yaitu biaya produksinya relatif mahal, menjadikan jenis tanaman monokultur, menyebabkan degradasi gen jenis lokal, memerlukan teknologi canggih, pengaruhnya jangka panjang belum diketahui karena dia biasanya lebih rumit kan, seperti genetikanya diubah, DNA-nya dirubah, jadi jangka panjangnya ini belum diketahui gitu. Misalnya seperti domba doli, jadi jangka panjangnya belum diketahui, sampai sekarang pun belum ada domba doli yang mampu bertahan hidup secara lama gitu. Jadi dia biasanya hanya beberapa bulan sudah mati gitu. Namun menghasilkan bulu yang banyak gitu. Jadi memang sudah bisa diperhitungkan, namun jangka panjangnya belum diketahui. Misalnya domba doli akan menikah dengan domba doli lainnya. Lalu misalnya turunannya ini, jangka panjangnya ini belum diketahui akan jadi seperti apa domba doli tersebut gitu. Contohnya seperti itu ya, anak-anak. Kita lanjut ke bioteknologi modern. Nah, di bioteknologi modern ini contohnya nih ada tanaman transgenik dan hewan transgenik seperti gambar yang sudah tertera di sana. Ada yang ingin menyebutkan nggak ini contoh dari tanaman transgeniknya? Misalnya ini ada semangka kotak, lalu ada zebra kuda. Ada yang ingin menyebutkan contoh lainnya? Itu sudah terlihat di gambar. Ayo, siapa yang ingin menyebutkan contohnya? Baik, kalau belum ada, jadi itu ada stroberi yang warnanya hijau, lalu ada apel dengan pir, lalu juga jagungnya bisa berubah warna bijinya, lalu ada ayam yang menghasilkan daging lebih banyak dan dagingnya jadi itu dia lebih cepat gitu. Misalnya dengan jangka waktu pendek dia bisa menghasilkan daging yang sangat banyak dan unggul gitu kualitas dagingnya. Nah, tanaman transgenik ini merupakan tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Seperti yang sudah diketahui kan pasti berubah bentuk, pasti berubah juga genetiknya. Nah, lalu kalau di hewan transgenik itu juga sama. Namun penerapan teknologi ini pada hewan dan menghasilkan hewan ternak yang biasanya nih diincar dengan produksi susu atau daging yang berkualitas. Jadi misalnya hewan tersebut menghasilkan apa, maka produk yang dihasilkan dari hewan tersebut diharapkan bisa lebih unggul dan lebih berkualitas dengan adanya bantuan bioteknologi modern ini. Yaitu maka digunakan hewan transgenik. Boleh kita next. Nah, selanjutnya ada teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern, yaitu ada isolasi DNA. Siapa yang tahu mengenai isolasi DNA itu apa? Izin menjawab, Bu. Silakan. Jadi isolasi DNA itu proses yang dilakukan untuk menyeleksi DNA yang akan dikehendaki. Betul sekali, Ica. Jadi isolasi DNA dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Betul-betul, Ica. Nah, selain itu ingin sedikit mengkoreksi jawaban dari Ica, yaitu menambahkan sedikit. Jadi isolasi DNA ini suatu proses untuk mengeluarkan DNA dari tempat asalnya gitu, baik menggunakan ekstraksi maupun lisis. Nah, pada umumnya sih isolasi DNA ini dilakukan dengan penambahan buffer atau lisis atau ekstraksi yang tadi, serta homogensi agar tidak terjadi kerusakan DNA. Nah, seperti di gambar berikut, ini merupakan gambar dari proses isolasi DNA. Nah, isolasi DNA sendiri biasanya terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama itu ada isolasi jaringan, tahap kedua pelisisan dinding sel dan membran sel, tahap ketiga pengekstrasian dalam larutan, tahap keempat ada purifikasi, dan tahap kelima ada presipitasi. Nah, ini di gambar sudah jelas gitu ya. Jadi kalau ingin kultur bakteri, jadi pertama-tama diberikan jadi menggunakan alat sentrifuge atau sentrifugasi. Nah, ini biasanya langsung terlihat perbedaannya. Jadi itu kan ada tempatnya, ada tempat seperti corong seperti itu. Nanti kalau sudah ditaruh di alat sentrifuge ini,
akan terlihat gitu perbedaan DNA-nya. Jadi biasanya DNA-nya itu ada di paling atas lapisannya. Nah, kalau di paling bawahnya itu biasanya sari-sarinya atau kekentalannya yang pekat itu ada di bawah. Jadi DNA-nya ada di atas. Jadi sentrifus itu fungsi alatnya itu seperti memutar gitu. Jadi itu bisa memisahkan DNA. Jadi bisa mengisolasi DNA yang ada. Kita lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu ada teknik transplantasi gen atau DNA. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar dari proses transplantasi gen. Nah, yang mana proses transplantasi gennya ini ada sel manusia yang gen penghasil insulin, lalu ada bakteri, lalu diambil plasmidnya. Bakterinya ini biasanya bakteri E. coli, karena bakteri E. coli ini bisa memproduksi dengan cepat, murah, dan efektif gitu. Jadi biasanya diambil plasmid bakterinya, lalu plasmid baru direkomendasi, lalu memasukkan plasmid baru ke bakteri, lalu biasanya difermentasi dulu bakterinya, sehingga didapatkan produk insulin, yang mana membantu untuk penderita diabetes gitu ya, diabetes mellitus biasanya. Jadi insulin ini bisa mengurangi kadar gula. Nah, transplantasi gen atau DNA sendiri ini merupakan menyambung gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor menggunakan enzim ligase. Jadi enzim ligase ini merupakan enzim yang jadi kan tadi kan ada DNA yang dipotong atau plasmid gitu yang dipotong, yang seperti gambar merah dan gambar biru itu kan gen dan plasmidnya. Jadi itu ada namanya proses pemotongan dan penyambungan. Nah, enzim ligase ini merupakan enzim yang menjadi lemnya. Jadi gen 1 dan gen 2 misalnya dipotong. Nah, disambungnya menggunakan enzim ligase tadi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada teknik DNA rekombinan. Teknik DNA rekombinan merupakan teknik yang mana jadi ada DNA rekombinan itu dimasukkan ke vektor sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan dalam larutan NaCl atau melalui elektroporasi. Nah, kalau DNA rekombinan ini biasanya jadi sel bakteri atau virus itu kan melakukan replikasi dengan cara membelah diri, sehingga dia bisa memperoleh DNA rekombinan dalam jumlah banyak. Nah, ini merupakan proses dari tahapan teknologi DNA rekombinan. Pertama-tama di situ ada plasmid vektornya yang warna lingkaran tapi tidak utuh, warna abu-abu, lalu ditambahkan dengan DNA yang akan diklon yang warna ungu, itu akan menjadi suatu lingkaran DNA rekombinan, jadi udah disatukan gitu, yang abu-abu dengan yang ungu, lalu akan ditaruh di sel inang, jadi dia dibiarkan dulu gitu ya. Setelah menjadi sel inang, nanti dia akan dibiarkan terlebih dahulu sehingga dia memiliki replikasi atau membelah diri. Jadi bakteri itu atau virus tersebut akan membelah diri yang nantinya akan menghasilkan jumlah banyak. Nah, biasanya kalau sudah menghasilkan jumlah banyak, baru bisa digunakan untuk selanjutnya berfungsi untuk apa dan apa seperti itu. Nah, selain itu ada namanya teknik kultur jaringan, yaitu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Ada yang tahu apa arti totipotensi pada tumbuhan? Siapa yang ingin memberikan pernyataan mengenai totipotensi? Ada yang ingin? Saya, Bu. Ya, boleh. Silahkan. Itu kayak teori untuk mengatakan bahwa setiap sel itu dia berpotensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu lengkap seperti induknya. Betul sekali, Afarha. Nah, jadi seperti yang sudah Afarha katakan, totipotensi merupakan kemampuan suatu sel untuk dapat memperbanyak diri dalam keseluruhan yang kemungkinan perkembangannya akan dimulai. Jadi
diperbanyak gitu. Misalnya di kultur jaringan ini seperti tanaman cocor bebek gitu ya. Cocor bebek itu bisa totipotensinya alami, contoh alaminya gitu. Jadi dia kalau dipotek salah satu daunnya, dia akan bertumbuh lagi gitu. Nah, selain itu, kalau prinsip kultur jaringan ini, sel tumbuhan itu kan mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru. Nah, apabila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai, nah sifat individu baru ini akan dihasilkan sama persis dengan sifat induknya. Nah, kalau bagian tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media kultur itu disebutnya eksplan. Nah, kalau media yang bisa digunakan itu biasanya media agar-agar yang diberikan tambahan unsur hara dan vitamin serta hormon pertumbuhan nih. Contohnya yang warna biru yang di cup itu contoh medianya. Lalu teknik jaringan ini biasanya perbanyakannya nih propagasi gitu, atau perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan memanipulasi jaringan somatik atau jaringan tubuh. Jaringan somatik itu jaringan tubuh, tumbuhan di dalam kultur aseptik atau bebas kuman, makanya diberikan alkohol. Lalu biasanya kalau kultur jaringan ini dihasilkan bagian atau potongan akar, batang, atau daun. Tadi kalau potongan-potongan itu yang masih hidup, misalnya potongan akar, potongan batang, potongan daun, itu sebutannya namanya eksplan. Nah, eksplan itu akan membentuk tumbuhan yang utuh, atau tumbuhan utuh namanya planlet. Nah, karena ada sifat totipotensi tadi, gitu. Jadi misalnya rangkaian sih biasanya kalau kultur jaringan tuh ada sterilisasi eksplan dulu. Misalnya akarnya dulu nih yang mau dipakai gitu. Jadi dia disterilisasi dulu, merendam eksplan tersebut di bahan kimia selama beberapa menit, lalu cuci dengan air steril. Lalu yang kedua, tahap kedua itu biasanya eksplannya ditanam pada media kultur, pada medium agar yang telah dibuat, lalu meletakkan botol yang berisi eksplan tersebut dalam ruangan yang suhu dan penyiramannya terkontrol hingga terbentuk kalus. Lalu langkah selanjutnya subkultur dilakukan beberapa kali nih sampai kalus tumbuh menjadi plantlet. Jadi tadinya misalnya dari akar, dia akan berubah menjadi tanaman utuh, bisa sudah tumbuh akar, batang, serta daunnya, sehingga bisa disebut plantlet. Lalu plantlet akan dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih. Lalu plantlet tersebut bisa langsung ditanam ke dalam pot-pot kecil yang ditempatkan yang pot-pot yang warna coklat kotak ini itu bisa digituin, bisa dipakai pot seperti itu. Lalu akhirnya kalau tanaman plantlet sudah kuat, istilahnya sudah bisa tahan gitu, bisa dipindahkan ke media lainnya yang pastinya harus terkena sinar matahari gitu. Nah, ini tuh kultur jaringan ini biasanya lagi banyak yang digunakan karena teknik ini tuh tidak memerlukan lahan luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Karena kan kecil-kecil seperti itu kan, jadi tidak memerlukan banyak tempat gitu. Nah, selain itu kultur jaringan ini juga menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Sehingga ini sangat cocok untuk digunakan di wilayah sekarang yang mana wilayahnya sudah sempit gitu, jarang wilayah hijau di daerah perkotaan seperti di Jakarta dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya ada teknik cloning. Siapa yang ingin memberikan pengetahuannya mengenai cloning? Cloning itu apa, atau apa, dan bisa memberikan contoh dari cloning selain domba Doli? Saya mau tentang pengertian cloning, Bu. Boleh, Farha, silahkan. Jadi itu suatu teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan sel induknya, itu jadi tanpa proses pembuahan, Bu. Iya, betul sekali ya, Farha. Jadi cloning atau transplantasi atau pencaklokan nukleus gitu ya. Nah, itu digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik dengan induknya. Jadi genetik, jadi dia bisa sama. Nah,
Kalau proses cloning ini dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Nah, seperti yang ada di gambar nih. Jadi ada kita urut ya dari gambar domba yang di atas, yaitu pertama-tama mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain, lalu akan diambil nih nukleusnya untuk sebagai nukleus donor. Lalu ada domba betina lainnya yang diambil sel telurnya yang ada dalam ovarium domba betina. Nah, lalu sel telur tersebut akan mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid. Jadi yang sel telur yang domba yang kepala hitam, kita sebutnya kepala hitam dan kepala putih ya biar memudahkan. Jadi yang domba yang kepala hitam ini akan diambil sel telurnya yang ada di dalam ovarium, lalu akan dikeluarkan nih nukleus yang ada di sel telur yang di kepala hitam tadi, dikeluarkan. Jadi tinggal sel telurnya aja, tapi nukleus sudah diambil. Sedangkan nukleusnya ini diambil dari domba betina lain yang kepala putih. Jadi sel telur yang kepala hitam itu nukleusnya diambil dari domba betina kepala putih. Setelah itu, dua sel ini disatukan dengan sengatan listrik, sudah menjadi satu kesatuan nih. Lalu dia akan mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid. Lalu sel yang disatukan nih mulai membelah kan dia. Lalu akan terjadilah embrio, terbentuklah embrio. Lalu embrio tersebut dimasukkan ke dalam uterus domba. Bisa uterus yang domba yang kepala hitam dan kepala putih sebenarnya bisa aja. Namun ini di sini contohnya yang kepala hitam. Lalu setelah dia dimasukkan ke dalam uterus domba, maka dia akan berkembang, tumbuh dan berkembang di dalam rahimnya, lalu dia akan melahirkan. Nah, hasil melahirkan itu akan menghasilkan namanya domba cloning, yaitu embrionya berkembang menjadi seekor domba doli. Jadi itu persatuan antara genetik domba yang kepala putih dan kepala hitam, itu akan terbentuk domba doli. Gitu. Itu salah satu prosesnya kayak seperti tadi ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini prosesnya? Baik, kalau tidak ada kita bisa langsung lanjut ke teknik bayi tabung. Pembuatan pada bayi tabung ini terjadi di luar tubuh induk betina. Nah, sel telur yang telah dibuahi akan membentuk embrio. Selanjutnya, embrio ini akan ditanam atau diimplantasi namanya pada rahim seorang wanita yang diambil sel telurnya. Lalu embrio tersebut tumbuh menjadi anak yang siap dilahirkan. Nah, ini biasanya digunakan untuk para pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak gitu. Misalnya kan kesulitan memiliki anak itu terdapat beberapa faktor gitu ya. Bisa di faktor wanitanya atau di faktor prianya. Jadi biasanya kalau di bayi tabung itu kebanyakan di masalah di prianya. Karena misalnya ada spermanya encer atau spermanya kurang unggul gitu lah, atau pokoknya kurang bagus lah istilahnya spermanya, itu bisa menggunakan teknik bayi tabung. Karena kalau di bayi tabung itu lebih terkontrol gitu. Misalnya sudah dilihat, oh ini sperma yang tidak bagus, oh ini yang bagus, jadi yang bagusnya yang diambil gitu. Nah selain yang di masalah di prianya, di masalah wanita ini juga lebih banyak sebenarnya. Misalnya seperti kalau di barat gitu ya, di negara barat. Kalau bayi tabung ini misalnya ada perempuan yang misalnya tidak bisa mengandung atau sel telurnya istilahnya sudah habis, itu bisa akan terjadi di wanita. Nah, itu bisa mengambil sel telur dari wanita lain untuk akhirnya dibuahi di rahimnya dia gitu. Jadi itu bisa juga digunakan dalam kasus seperti itu gitu. Kasus-kasus di mana sulit memiliki anak. Namun kalau ada beberapa negara yang tidak memperbolehkan bayi tabung dengan seperti contohnya seperti tadi. Jadi ibunya beda gitu. Itu biasanya di barat sih yang boleh. Kalau di Indonesia sendiri biasanya ada ketentuan khusus, yaitu memang harus ibunya ya yang
memberikan sel telur itu. Lalu bapaknya atau suaminya yang menghasilkan sperma itu. Jadi tidak boleh dari donor sperma atau donor ovum dan seperti itu gitu contohnya. Lalu kita boleh lanjut ke teknologi plasmid. Teknologi plasmid di sini contohnya insulin. Insulin yang diambil dari pulau Langerhans, tubuh manusia, lalu disambungkan ke dalam plasmid bakteri. Lalu gensulin dihubungkan dengan plasmid menggunakan rekombinasi genetik atau pemotongan dan penyambungan. Tadi ada yang masih ingat nama enzimnya apa yang berfungsi untuk dalam rekombinasi genetik ini, pemotongan dan penyambungan, namanya enzim apa? Ayo, ada yang masih ingat gak? Oke, Endonuklease, Bu. Kenapa? Siapa yang mau jawab? Enzim retriksi endonuklease, Bu. Iya, betul sekali, Agung. Nah, jadi enzim tersebut berguna untuk pemotongan dan penyambungan. Nah, kalau untuk enzim pengelemnya, kan kalau pemotongnya seperti yang udah Agung sampaikan gitu ya, enzim retriase. Kalau enzim penempelnya tadi enzim ligase ya, anak-anak. Lanjut kita ke mana nih? Ke gambarnya. Jadi di gambarnya ini ada sel manusia, lalu ada DNA-nya. Nah, DNA-nya ini diambil, lalu dipotong gennya untuk disambungkan dengan plasmid dari bakteri gitu. Jadi sel manusia yang lain ini diambil lagi DNA dan plasmidnya sehingga sudah menjadi satu, jadi dua sel menjadi satu. Setelah dipotong menggunakan enzim-enzim tadi, lalu akan ditaruh di bakteri. Bakterinya namanya biasanya sih bakteri E. coli. Lalu dikultur lah, dikembangbiakan menjadi banyak, dan hasilnya bakteri tersebut akan menghasilkan hormon insulin jika sudah disuntikan ke manusia. Gitu. Nah, selain itu ada teknik lainnya, yaitu ada fusi protoplasma, yaitu teknik yang penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Lalu ada juga teknik biological control, yang contohnya ini bakteri Bacillus thuringiensis, yang mana merupakan patogen terhadap ulat hama tanaman. Jadi tanaman bisa disemprotkan aja nih bakteri Bacillus thuringiensis ini untuk terhindar dari hama ulat gitu. Nah, lanjut ada teknik transplantasi inti atau nukleus, yaitu pemindahan inti dari sel atau ke sel yang lain, sehingga diperoleh individu baru yang punya sifat sesuai dengan inti yang diterima. Lalu juga ada teknik mikroorganisme pemisah logam, yang mana bakteri tersebut dapat memisahkan tembaga dari bijinya. Nah, nama bakterinya itu ada Thiobacillus ferocsidans yang berasal dari hasil oksidasi senyawa anorganik, khususnya senyawa besi dan belerang. Jadi dia hanya ditaruh aja nih di suatu logam, dia akan bisa memisahkan tembaga dari bijinya gitu. Jadi lebih memudahkan kegiatan manusia gitu. Nah, kesimpulannya nih, kita sudah di akhir pertemuan hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan atas apa materi yang telah saya sampaikan hari ini? Siapa? Selain Afarha, selain Agung, siapa nih yang belum muncul hari ini? Kesimpulan dari materi kita hari ini. Siapa yang ingin memberikan kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, Afarha lagi. Afarha sangat aktif ya hari ini. Terima kasih, Afarha. Ya, Silakan. jadi untuk materi ini yang saya tangkap itu, jadi bioteknologi merupakan perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan rekayasa seperti tadi contohnya cloning dan bayi tabung, yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel bagian dari organisme hidup, menuju sebagai analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa seperti itu, Bu. Betul sekali ya Farha. Terima kasih ya Farha atas pemberian kesimpulannya.
Lalu jangan lupa anak-anak ada penugasan yang sudah Ibu berikan di Google Classroom, harap dikumpulkan minggu depan, dikerjakan secara individu. Itu aja pesan dari Ibu. Untuk menutup pertemuan hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.